Doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya tidak suatu kebetulan kalau kami boleh hadir malam hari ini. Semua ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini itu boleh memberkati setiap kami, bahkan mengubah setiap kehidupan kami. Biar benih kebenaran firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi kami juga jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan yang coba ingin mengganggu konsentrasi kami, Tuhan, kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan pelindungan darah Yesus sempurna buat kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siap katakan, amin. Oke, sekali lagi shalom, Bapak Ibu. Mungkin yang Salam yang bisa on kamera boleh on ya, gitu ya, kecuali memang dalam keadaan darurat atau urgent, supaya saya bisa melihat wajah-wajahnya yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ya. Saya juga ingin kenal gitu satu sama lain. Ini pertama kali saya melayani di tengah-tengah Bapak Ibu. Mau kenalan dulu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu kan ya. Tetapi kalau udah sayang jangan dibuang. Ya, nama saya Teddy Burhansyah, gitu ya. Saya tinggal di daerah Tangerang Selatan, daerah Bintaro. Oke, saya sudah berkeluarga, ya, punya istri 1, anak 2. Saya tidak mau nambah anak, saya juga tidak mau nambah istri. Ya, cukup 2 anak dan cukup 1 istri ya, karena di kekristenan hanya monogami gitu ya. Jadi saya berkantor di daerah Sentul, Bapak Ibu. Saya ini sebagai full timer di GBI Gatot Subroto, di Gembala Sidang Pak Niko, gitu ya. Lalu di BPH di Sinode GBI saya juga terlibat di Biro Pembinaan Keluarga, gitu ya. Di GBI Gatot Subroto di bawah Gembala Sidang Pak Niko, saya di divisi pengajaran. Oke. Lah, saya bekerja di daerah Sentul, kantor kami di Sentul ya, Bogor, Jawa Barat. Lalu untuk pengembalaan sendiri saya sebagai wakil gembala di GBI Point Square Lebak Bulus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu aja perkenalannya. Mungkin kalau ada yang mau lebih kenal lebih lanjut, yuk silakan nanti kita ngopi-ngopi, kita kenalan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan segera belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya dengar tadi ada yang Pak Dokter Hari ada di Sydney gitu ya, ada yang di Medan, ada yang Manado, ada di Bali. Wah, luar biasa. Melalui online ini salah satu kelebihannya online, betul ya Bapak Ibu ya? Wah, saya nggak perlu ke Sydney ngeluarin tiket gitu ya, saya cukup nyalain Zoom, saya bisa ketemu Dokter Hari. Saya nggak perlu beli tiket ke Medan, saya bisa ketemu sama Pak Panjaitan, gitu ya. Haleluya. Oke, siap belajar benar firman Tuhan ya. Yuk, yang ada catatannya boleh keluarkan catatan, saya akan share. Hari ini tema khotbahnya saya pilih adalah keluargaku adalah sorgaku, Bapak Ibu. Ya. Saya waktu diminta oleh Pastor Gary, terima kasih sekali lagi buat kepercayaan pelayanannya Pastor Gary yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya sharing pada malam hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Ya, saya berdoa Tuhan apa yang mau saya bagikan dan Tuhan taruh ini tentang yang namanya sebuah tema keluargaku, sorgaku. Nah, hari ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih, di sini yang sudah berkeluarga atau menikah, boleh angkat tangannya. Yang sudah menikah. Wah, Hizkia udah menikah kau? Hah? Kau begitu, apa artinya? Iya. Salah pencet, Pak. Oh, salah pencet. Maksudnya dia mengimani untuk menikah gitu kali Pak Hari ya? Iya, benar. Iya, iya. Oke, baik-baik. Berarti yang belum menikah ini jadi pembekalan buat kalian. Amin. Ya. Jadi dan kalian juga punya keluarga saat ini toh walaupun belum menikah.
kalian punya mungkin papa mama masih ada, atau kakak atau adik gitu ya, atau kerabat. Nah, banyak sekarang di tengah masa pandemi seperti ini, keluarga bukan serasa sorga Bapak Ibu, tapi serasa neraka, betul nggak? Ya, kalau dulu, kalau kesel, ya kita bisa tinggal ke kantor. Betul ya, suami sama istri lagi berantem pergi ke kantor. Sekarang giliran WFH, pandemi nggak bisa ke kantor, ketemunya lu lagi, betul nggak? Ke dapur lu lagi, wah kalau tempat kamar tidur lu lagi, wah berantem terus, rumah serasa neraka, wah nggak betah gitu ya. Tapi hari ini saya mau keluarga kita serasa sorga. Amin. Amin. Karena sorga itu bukan berbicara nanti, tapi kita bisa rasakan sekarang di bumi. Makanya kan Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa Tuhan biar kehendak-Mu jadi di mana? Di bumi seperti di mana? Di sorga. Artinya di bumi ini kita bisa merasakan sorga. Sorga itu bukan hanya berbicara tentang suasana. Sorga itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Nanti di kekekalan sorga itu yang terpenting adalah kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, sorga itu berbicara di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, hari ini saya rindu Tuhan hadir di dalam keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga kita adalah sorga kita. Amin. Oke, baik. Wah, kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita tidak bisa memilih nih, kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Kalau seandainya saya bisa memilih Bapak Ibu, saya mau dilahirkan mungkin di kerajaan Inggris gitu ya, di Manchester United lah gitu ya, sehingga saya bisa nonton sepak bola, nonton Cristiano Ronaldo setiap hari gitu ya. Seandainya saya bisa memilih, tapi saya nggak bisa memilih gitu ya. Tetapi melalui pernikahan kita bisa memilih membentuk keluarga yang seperti apa kelak di depan, betul nggak? Ya, sekarang kita nggak bisa pilih orang tua kita nggak bisa pilih, itu kedaulatan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi melalui pernikahan kita memilih seorang istri atau suami, kita bisa membentuk keluarga yang seperti apa kelak. Kalau sekarang misalkan, wah Pak, saya lahir di keluarga yang seperti ini, nggak enak begini begitu. Oke, gitu ya. Bagaimana respon kita selanjutnya? Nah, waktu dalam kita menikah, kita memilih untuk membentuk keluarga yang seperti apa kelak. Nah, tergantung dari setiap kita yang hadir malam hari ini. Kita tahu bahwa keluarga inti itu adalah suami, istri, bahkan anak-anak. Saya percaya begini Bapak Ibu, negara yang kuat itu karena ada masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat itu ada karena keluarga kuat. Gereja kuat itu karena ada keluarga yang kuat. Nah, seringkali si iblis dia nggak bisa menghancurkan gereja, dia hancurkan keluarga-keluarga. Karena iblis tahu, waktu keluarga-keluarga hancur, gereja pun ikut hancur. Gitu ya. Jadi hari ini banyak sekali perceraian Bapak Ibu. Bahkan di kalangan Kristen, perceraian ini meningkat. Banyak orang-orang yang menyanyikan lagu apa? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nggak tahan Pak Pendeta. Aduh, nggak tahan gitu kan. Aduh. Waktu pacaran itu hadiah, waktu pacaran itu, waduh Pak yang bagus-bagusnya aja. Karena waktu pacaran, pranikah, itu apa sih? Itu hanya iklan promosi. Waktu udah nikah baru kelihatan aslinya. Waktu waktu pacaran itu fotokopi. Bukan cinta buta, Pak. Nah, harusnya waktu pranikah cinta itu melek. Kita milih yang baik. Nah, waktu udah menikah baru itu buta. Arti kita nggak bisa lirik kanan kiri, gitu ya. Nah, hari ini yuk kita belajar, Bapak Ibu ya. Nah, terutama banyak anak-anak muda di sini, ada juga yang belum married. Saya mau katakan bahwa pernikahan Kristen itu hanya one way ticket, nggak ada tiket balik. Yang ada hanya tiket pergi. Ya, jadi Anda nggak bisa tuh nanti nih, waduh, mau udah Pak, cerai aja nggak bisa, nggak ada tiket balik lagi. Ya, pilihannya hanya apa? Hanya pergi maju ke depan. Nah, ini anak-anak muda maka itu perhatikan, pilih pasangan hidup yang benar-benar yang daripada Tuhan. Ya,
Yang mau katakan amin. Ya, karena pernikahan Kristen itu nggak bergaransi. Pernikahan Kristen itu nggak bisa retur loh. Kalau kita beli handphone di Glodok gitu ya, kalau di Jakarta ada Glodok, tukang beli handphone gitu ya, jual beli handphone. Kalau kita beli, wah kok ini masih ada garansi, masih. Kalau rusak, saya bisa datang lagi. Kok rusak kok, saya mau retur, bisa nggak? Bisa. Kok saya mau tuker tambah sama handphone yang lebih mahal, bisa nggak? Bisa. Tapi berbicara pernikahan nggak bisa. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, ya ternyata pasangan saya modelnya begini Tuhan. Mau diretur dong Tuhan, boleh nggak? Katanya Tuhan, enak aja di resiko ditanggung pembeli, kata Tuhan ya. Tuhan mau tuker tambah Tuhan sama yang lebih cantik, yang putih, yang lebih langsing Tuhan. Wah, enak aja kata Tuhan ya, nggak bisa. Udah satu paket, kelebihan kekurangan kata Tuhan terima kalau udah nikah ya, yang udah nikah katakan amin. Ya, haleluya ya. Ini berbicara tentang keluarga ya, tentang pernikahan. Oke, lanjutnya. Karena membangun tangga rumah tidak semudah membangun rumah tangga tidak semudah membangun tangga rumah, betul nggak? Ya, contoh di sini ada yang bisa bangun tangga rumah. Iskia bisa bangun tangga rumah nggak Iskia? Iskia, masih ada Iskia? Masih ada Pak, tapi dia lagi Mas. makan kali. Oke. Siap kalau begitu. Atau di sini siapa? Pak Riko bisa bangun tangga rumah nggak Pak Riko? Bisa. Bisa. Oke. Kalau bangun tangga rumah, Pak, saya mau nanya, butuh waktu berapa lama paling lama Pak Riko? 2 paling sebulan. Sebulan. Oke, anggap 1 bulan. Nah, bangun tangga rumah dibutuhkan waktu sebulan. Tapi membangun rumah tangga, apakah perlu diwaktukan 1 bulan? Enggak. Tidak. 1 tahun? Enggak. Berapa? Seumur hidup. Membangun rumah tangga seumur hidup. Maka itu saya mau bilang membangun rumah tangga nggak semudah membangun tangga rumah. Nah, puji Tuhan Pak Riko bisa bangun tangga rumah. Dokter Hari bisa nggak bangun tangga rumah, Dok? Bisa Pak, bisa. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, suruh Pak Riko gitu ya. Nggak bisa Pak. Bisa. Bisa bangun tangga rumah? Ya bisa Pak. Bisa. Wah, haleluya. Luar biasa nih dokter ya. Iya, kalau saya nggak bisa bangun tangga rumah, gitu ya. Kalau saya nggak bisa bangun tangga rumah, saya suruh siapa? Saya suruh Pak Riko. Pak Riko, tolong bangunin dong tangga rumah di rumah saya. Bisa? Bisa. Saya suruh orang lain bisa nggak? Bisa. Tapi untuk membangun rumah tangga, apakah kita bisa suruh orang lain? Pak Pendeta, tolong dong bangunin rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Nggak bisa. Yang bisa siapa? Kita sendiri. Suami, istri, orang tua, anak. Sama-sama. Nggak bisa itu kita suruh orang lain. Nggak bisa. Gitu ya. Paling pendetanya kasih nasihat, doain. Selanjutnya dari siapa? Dari kita. Orang tua, anak, sama-sama. Gitu ya. Karena saya mau katakan di sini pernikahan yang kokoh itu dibangun oleh dua pihak yang sengaja terus-menerus seumur hidup mereka. Ini terdiri dari suami istri, gitu ya. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu, dasar-dasar pernikahan kita, Kristen atau keluarga, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kata rumah di sini bukan house, tapi home. Home ini berbicara tentang keluarga. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa dikatakan sia-sia bangun rumah, bangun keluarga, home kalau bukan Tuhan yang bangun. Artinya untuk merasakan sorga dalam keluarga kita, yang pertama dasarnya itu harus Tuhan. Ya, sekali lagi untuk membangun rumah tangga, keluarga yang bahagia, yang serasa sorga, itu dasarnya siapa? Tuhan. Karena firman Tuhan udah jelas mengatakan sia-sia orang bangun rumah tangga, keluarga kalau bukan Tuhan. Gitu ya. Saya mau katakan adat istiadat, kebudayaan itu di bawah hukumnya Tuhan. Ya, Tuhan harus nomor 1, harus mendapatkan prioritas dalam keluarga kita. Gitu ya. Sekali lagi Tuhan yang menjadi prioritas, yang menjadi dasar. Ibarat membangun rumah, gitu kan ya.
dasarnya rumah itu mau kuat atau tidak, yang penting apa? Dasarnya. Kalau dasarnya kuat, saya percaya, maka bangunan itu kuat. Nah, begitu juga dengan keluarga. Kalau keluarga dasarnya Tuhan, saya percaya keluarga akan jadi kuat. Itu ya. Oke. Nah, ada kata bijak pernikahan mengatakan gini, sebuah pernikahan yang luar biasa bukan didasari dengan mengenal satu sama lain, melainkan dengan mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan yang menciptakan pernikahan, maka libatkan Tuhan dari awal. Gitu ya, dari saat memilih pasangan hidup, waktu masa pacaran, bahkan sampai masa pernikahan. Karena apa? Tuhan yang paling tahu tentang pernikahan, Tuhan yang paling tahu tentang keluarga. Gitu ya. Karena Tuhan yang menciptakan pernikahan. Handphone ini, saudara, yang paling tahu tentang handphone ini siapa? Yang ciptain, betul nggak? Yang ciptain handphone ini yang paling tahu. Wah, fitur-fiturnya untuk ini. Wah, ini seperti ini ya. Sama. Tuhan yang paling tahu tentang pernikahan. Tuhan yang paling tahu tentang keluarga karena Tuhan yang menciptakan. Karena itu, yuk libatkan Tuhan nih dari masa pasangan, memilih pasangan hidup, masa pacaran sampai masa pernikahan sekarang, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini lihat ada segitiga. Ya, bisa lihat ya, ada segitiga ya. Di sini lihat ya, Bu Nana kelihatan semua ya, Bu Nancy semua kelihatan. Di sini ada segitiga. Ya, saya mau nanya di sini ya. Ini gambar yang sebelah kiri, Bapak Ibu. Ini jaraknya suami dan istri sama Tuhan jauh. Ya. Jauh ya. Nah, waktu suami sama istri jaraknya jauh, maka jarak suami dengan istri ikutan jauh. Halo, ikutan jauh ya. Ketika jarak suami sama istri jauh sama Tuhan, maka jarak suami dengan istri juga jauh. Beda dengan jarak yang gambar di sebelah kanan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, ketika suami istri jaraknya dekat sama Tuhan, mereka punya hubungan yang dekat sama Tuhan, maka hubungan jarak suami dengan istri juga dekat. Betul nggak? Betul ya? Beda dengan gambar sini. Ketika suami jauh sama Tuhan, istri jauh sama Tuhan, maka jarak antara suami istri ini semakin jauh. Ya. Tapi ketika mereka suami istri dekat sama Tuhan, jarak mereka juga dekat. Nah, karena itu yuk libatkan Tuhan dalam keluarga di sini yang sudah menikah, para suami, istri, yuk deket sama Tuhan, punya saat teduh, punya mesbah keluarga. Ya, karena Tuhan yang menjadi dasar atas keluarga kita. Salah satu bukti Tuhanlah dasar, Tuhanlah pemimpin atas keluarga dengan adanya mesbah keluarga. Ajak suami istri, ajak anak-anak yuk, anak-anak orang tua ajak anak-anak yuk berdoa. Nyanyi sama-sama, muji sama-sama, doa sama-sama. Itu namanya mesbah keluarga. Mesbah keluarga merupakan salah satu bentuk bahwa Tuhan adalah pemimpin, Tuhan adalah dasar atas keluarga. Ya, hari ini yang belum ada mesbah keluarga, yuk lakukan. Gitu ya. Yang belum saat teduh, yuk saat teduh. Gitu ya. Oke. Lanjutnya. Nah, ini ibarat dasar sekali lagi. Tadi dasarnya Tuhan, kedua adalah menjadi anggota keluarga yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku serta melakukannya, dia diibaratkan orang yang mendirikan rumah, kata Tuhan. Ya, digali dalam-dalam, letakkan dasarnya di atas batu. Ketika ada air bah, ada banjir, dia tidak dapat digoyahkan. Rumah itu kokoh dibangun. Tapi orang yang mendengar perkataan dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika ada banjir, ada ujian, penderitaan dikit aja udah apa? Rumah itu segera rubuh. Ya, artinya untuk rumah kita bisa kuat, keluarga kita rasa sorga. Yang kedua adalah semua anggota keluarga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, yang pertama dasarnya Tuhan, yang kedua adalah setiap anggota keluarga harus jadi pelaku firman Tuhan. Suami-suami jadi pelaku firman Tuhan, istri jadi pelaku firman Tuhan, anak-anak jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Semua saling berlomba-lomba melakukan firman Tuhan. Jangan ada saling menuntut. Waduh, kamu duluan dong. Wah, kamu, papa dulu dong, mama dulu dong. Jangan.
tapi semua berlomba-lomba melakukan firman Tuhan. Saya percaya ketika semua saling ya berlomba-lomba melakukan firman Tuhan, keluarga kita akan serasa sorga dalam dunia ini gitu ya. Nah, ini ada tabelnya saya buat, suami istri, orang tua, anak semua jadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan maka lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah dengan kita melakukan firman-Nya. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya, bagaimana membangun keluarga serasa sorga? Yang berikutnya adalah dengan kita memahami tujuan mengapa Allah menciptakan keluarga. Gitu ya. Ya tadi yang pertama, dasarnya Tuhan. Yang kedua, harus jadi pelaku firman. Yang ketiga, kita harus tahu dulu apa tujuan Allah merancangkan atau menciptakan keluarga. Ya, apa tujuan Allah menciptakan keluarga? Mengapa Allah menciptakan keluarga? Yang pertama, sebagai tempat yang paling penting dan mendasar untuk mengekspresikan kasih Allah, Bapak Ibu. Ingat Matius 22? Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, hubungan kita dengan sesama yang paling dekat itu dengan siapa? Dengan keluarga, betul ya? Ya, dengan keluarga. Artinya keluarga tempat yang penting dan mendasar untuk kita bisa mengekspresikan kasih Tuhan. Kita nggak bisa bilang mengasihi Tuhan kalau di dalam keluarga kita ini saling apa? Saling benci satu sama lain. Suami istri, orang tua anak saling benci, simpen kepahitan. Sebenarnya Tuhan ciptain keluarga untuk mengekspresikan kasih Allah di situ, sehingga apa? Sehingga istri bisa merasakan kasih Allah melalui suami, ya. Anak bisa merasakan kasih Allah melalui orang tua. Orang tua bisa merasakan kasih Allah melalui anaknya. Nah, jadi keluarga tempat mengekspresikan hubungan kita yang terdekat dengan sesama adalah keluarga. Firman Tuhan bilang apa? Yuk pergi. Dimulai dari mana? Yerusalem. Yerusalem berbicara tentang keluarga. Sebelum kita pergi ke ujung bumi, dimulai dari Yerusalem, dimulai dari keluarga. Sebelum kita melayani Tuhan, wah mungkin kita bisa hebat, kita melayani keluar negeri, kita melayani di mana. Tapi dalam keluarga kita bisa gak melayani? Maka itu Bapak Ibu, saya tuh kalau ada yang memuji, misalkan Pak habis khotbah gitu ya, habis mengajar, Pak wah bagus, saya senang, tapi saya lebih senang ketika istri saya memuji saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena istri saya yang paling tahu tentang saya di rumah bagaimana. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu hanya kenal saya paling 1 jam, 1,5 jam, betul ya? Wah, tapi istri saya kenal saya. Ketika dia memuji saya, wah, dia yang paling tahu tentang saya. Gitu ya. Nah, jadi keluarga adalah tempat yang penting dan mendasar untuk mengekspresikan kasih Allah. Nah, kasih Allah itu apa aja sih? Nah, kita belajar adalah ekspresi kasih Allah itu adalah memberi, melayani, dan mengampuni. Ya, kita tahu Allah itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, hari ini yuk Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Cirinya apa? Ekspresinya yang pertama yang kelihatan, dia suka memberi. Dia suka memberi. Ya. Orang yang memberi belum tentu mengasihi Bapak Ibu. Tapi orang yang mengasihi, dia pasti memberi. Ya. Sekali lagi, orang yang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi sudah pasti memberi. Ya, salah satunya adalah memberi. Kedua, melayani, saling melayani satu sama lain. Ya, suami melayani istri, istri melayani suami gitu ya, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Ya, kita jujur, kita lebih senang melayani atau dilayani sih Bapak Ibu? Halo, lebih senang dilayani gitu ya. Wah, tapi itu bukan iya, kita sebagai manusia yang cenderungannya jatuh dalam dosa, senangnya dilayani. Tetapi itu tidak sesuai dengan prinsip kekristenan. Prinsip kekristenan adalah melayani. Karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan yang luar biasa. Dia katakan gini,
Anak manusia datang itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ketika kasih Allah ada dalam diri kita, saya percaya kita akan saling melayani satu sama lain. Gitu ya. Lalu yang berikutnya ekspresi kasih Allah adalah dia mengampuni. Ya, saya sekali lagi percaya dalam keluarga kita mungkin seringkali terjadi gesekan-gesekan. Ya, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Tapi masalahnya kita mau mengampuni gak? Sebagaimana Tuhan udah mengampuni kita. Ingat, kita diampuni Tuhan ketika kita dalam keadaan yang paling berdosa. Kasih yang walaupun kita berdosa, Tuhan mengampuni. Sama, kasih ini harus kita bawa dalam keluarga. Waktu mungkin pasangan kita nyebelin gitu ya, jengkelin, saya tetap mengampunimu, saya tetap sayang sama kamu. Mungkin waktu orang tua kita nyebelin, anak kita nyebelin, aku tetap mengampuni kamu, aku tetap mengasihi kamu. Itu ekspresi kasih Allah, ya. Oke, berikut. Yang kedua, tadi ingat tujuan Allah yang pertama adalah sebagai keluarga, sebagai ekspresi kasih Allah. Yang kedua adalah mengapa Allah menciptakan keluarga. Yang kedua adalah untuk kesatuan suami istri. Ingat, sini yang mau menikah atau yang masih pacaran, ingat, diberkati dulu baru bersatu, ya. Sekali lagi, keluarga merupakan diciptakan untuk kesatuan suami istri dulu. Ingat, langkahnya dikatakan Kejadian 2, laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istri sehingga mereka menjadi satu daging. Ya, mereka diberkati dulu baru menjadi satu daging. Gitu ya. Ingat, itu kesatuan suami istri. Oke. Nah, berbicara tentang kesatuan suami istri, tujuan pernikahan itu untuk kesatuan, bukan kesamaan. Di kekristenan pernikahan itu untuk kesatuan, bukan kesamaan, Bapak Ibu ya. Kalau kesamaan, waduh, kita nggak banyak samanya, kita banyak bedanya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya sama pasangan saya banyak bedanya. Yang satu mau begini, satu begitu. Orang tua dengan anak, nggak sama nggak? Nggak sama. Betul nggak? Karakternya beda. Betul. Ya, betul banget kan? Iya, kalau kita cari kesamaan, wah makanya gini, kenapa kok banyak pernikahan keluarga yang cerai yang begitu? Kenapa? Karena mereka cari kesamaan. Akhirnya mereka bilang apa? Udah nggak cocok Pak Pendeta, nggak cocok. Karena mereka cari kesamaan, gitu ya. Nggak bakal cocok, percayalah, nggak bakal cocok, ya. Tapi maka itu pernikahan Kristen Tuhan bilang untuk persatuan, kesatuan. Maka itu firman Tuhan dikatakan gini, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya tidak boleh diceraikan mertua. Kan mertua manusia, ya kan? Berarti nggak boleh. Apalagi manusia aja nggak boleh, apalagi berat badan. Ya, dulu Pak, pasangan saya pinggangnya Pak, 28 Pak, sekarang 82 Pak. Tapi itu tidak bisa menceraikan kita ya, haleluya. Ya, nah, saudara, kata Yunani yang dipakai dipersatukan di sini adalah seizunumi, yang artinya apa? Artinya together, artinya yoke. Artinya dipersatukan itu seperti cook. Yok itu tahu ya, cook. Pernah lihat? Ini saya ada gambarnya di sini. Kata dipersatukan ini seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ya betul Pak. Dipasang cook, yok. Kalau di perjanjian lama itu yuk atau cook, gitu ya. Dipersatukan artinya dua pribadi dipersatukan dalam satu cook yang sama, satu tujuan sama-sama. Nah, kalau udah begini, tujuannya harus sama-sama, betul nggak? Nggak boleh tujuannya yang satu, saya mau ke kanan, satu mau ke kiri, saya mau maju, satu mau mundur, nggak bisa. Ini sama-sama harus satu tujuan. Betul ya? Nah, dalam keluarga harus satu visi yang daripada Tuhan, satu tujuan. Nggak bisa lagi tuh, yang satu mau kanan, satu ke kiri. Ini yang dipersatukan Tuhan, pengertiannya ya. Seperti dipasang cook gitu ya, maju sama-sama pilihannya. Gitu ya. Oke. Tapi dalam kesatuan sekali lagi bukan berarti tanpa perbedaan Bapak Ibu. Ya, ingat, bukan berarti tanpa perbedaan. Banyak nggak perbedaan kita sama orang tua kita? Banyak. Sama pasangan kita banyak. Beda pohon keluarga, beda karakter. Beda pohon keluarga tuh maksudnya apa? Maksudnya gini, saya misalkan contoh, saya dilahirkan di keluarga yang dulu ada yang asisten rumah tangga gitu ya.
Jadi ada yang cuciin baju saya, ada yang setrikaan baju saya tinggal pakai gitu ya. Ada yang rapin kamar saya. Tapi istri saya, keluarganya keluarga yang mandiri. Dia nyuci sendiri gitu ya. Dia pokoknya apa-apa sendiri. Ketika ketemu saya dalam pernikahan, break, kira-kira konflik nggak? Konflik gitu ya. Saya pakai baju seenaknya aja. Istri saya, enak aja. Emang gua kira lu pembantu gua apa? Betul nggak? Ya kan? Nah, ini perbedaan-perbedaan pohon keluarga. Nah, Bapak Ibu bisa aja ini berbeda dengan istri kita karena perbedaan pohon keluarga kita dulu seperti apa. Sehingga karakter kita beda. Yang satu karakternya ngabisin duit, Pak. Yang satu karakternya apa? Hemat banget, pelit. Wah, ketemu di keluarga. Konflik nggak? Konflik. Kalau orang dunia bilang nggak cocok, cerai. Tapi di kekristenan bisa nggak? Nggak bisa. Karena kekristenan bukan kesamaan, tapi kesatuan. Dalam kesatuan itu, perbedaan itu indah. Contoh, taman. Taman itu ketika pohonnya warnanya warna-warni, ada merah, hijau, kuning. Indah nggak? Indah. Itu kesatuan. Bukannya tanpa perbedaan. Nah, bagaimana kita mengelola perbedaan itu yang penting. Karena ujian cinta itu bukan hanya waktu, tapi juga perbedaan, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya aja nih. Saya punya satu kasus. Bapak Ibu bisa cek gitu ya bahwa kita semua berbeda ya. Boleh dijawab. Ini ada kasus. Dalam sebuah acara keluarga, tiba-tiba ada seorang yang sedang bawa nampan yang berisi buah-buahan, kemudian jatuh dekat Anda. Ya, sekali lagi. Ini nih kasusnya nih. Dalam acara keluarga, tiba-tiba ada orang yang bawa nampan isi buah-buahan jatuh dekat Anda. Nah, saya mau nanya, silakan dipilih apa respon Anda. Yuk. Yang nomor satu responnya begini. Dia bilang ke yang jatuh, dia bilang gini. Contoh, Iskia nih, dia lagi bawa nampan ya dekat saya ya. Jatuh. Lalu saya bilang gini, Iskia, itulah kalau kamu nggak hati-hati, Iskia. Gitu ya, itu nomor satu. Yang kedua, oh biarin saya bantu bersihin Iskia, saya bantuin. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, oh Iskia itu penyebab buah itu jatuh karena kamu terlalu berat sebelah kanan. Ya. Nomor empat, Iskia, lain kali sajiin buah bersamaan sama menu lain. Ya. Nomor 5, nggak apa-apa. Saya beliin lagi. Ya. Lalu yang nomor 6, oh Jim, ambilin kain pel. Deb, bantu pesen buah lagi. Jos, siapin yang lain. Nomor 7, udah Iskia, jangan sedih, itu biasa terjadi kok. Nah, saya mau nanya, dari kasus tadi, apa respon reaksi dari Bapak Ibu? Silakan pilih dari nomor 1 sampai 7. Pilih reaksi Bapak Ibu. Ada yang mau coba, silakan. Dokter Hari. Ya, kalau saya nomor 2 sama nomor 7, Pak. 2 dan 7, oke. Sini saya bantu bersihin, aduh jangan sedih, nggak apa-apa. Gitu ya, Dokter Hari ya. Ya, Pak. Oke. Aku Diingat ya jawabannya ya. Aku nomor 1 sampai nomor 7. Semua kamu dipilih. Nomor 1 sampai nomor 1 dan 7. Oh, 1 dan 7. Oke. Artinya kamu hati-hati. Oke. Ya. Ada lagi ibu-ibu sini mau jawab atau dari sisi wanita tadi laki-laki terus yang jawab. Bu Nana atau siapa nih Bu Feby, silakan yuk jawab boleh. Nggak ada yang salah, betul kok. Ayo Angie. Aku 2 dan 7. nomor 1 sama nomor 6. 1 dan 6. Oke. Siapa lagi? Satu lagi boleh coba. Bu Nancy. 1 dan 7. 1 dan 7. Oh, banyak juga 1 dan 7. Oke, baik. Bapak Ibu ingat ya jawaban Bapak Ibu ya. Ingat sendiri ya pilihan Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat ternyata tadi jawabannya berbeda-beda gitu. Tapi saya lihat sini ada banyak yang sama gitu, tapi berbeda-beda gitu ya. Ya, ada yang pilih nomor 1 dan 7, ada yang pilih wah saya nomor 2 kayak tadi Pak Dokter Hari. Saya nomor 2 gitu ya. Oke. Nah, Saudara dari sini aja bisa kelihatan bahwa kita itu berbeda, betul nggak? Berbeda. Ya, apalagi Ya. suami istri, ya. Nah, kita lihat dari jawaban Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu bisa ketahuan tuh bahwa Bapak Ibu punya karunia yang berbeda satu sama lain. Nah, di sini ya. Dari reaksinya bisa ketahuan karunianya. Contoh,
Kalau Bapak Ibu pilih nomor 1, artinya Bapak Ibu itu punya karunia nubuat yang mengkoreksi hidup orang. Ya, itulah kalau kamu nggak hati-hati. Wah, ini punya karunia nubuat gitu ya. Kalau nomor 2 pilihannya, oh biar saya bantu. Artinya gini, Bapak Ibu punya karunia melayani. Ini saya bantuin. Saya ya punya karunia melayani. Ya, oke. Nomor 3, kenapa buah itu jatuh? Ada yang pilih nggak? Tadi nggak ada yang pilih ya. Buah itu jatuh terlalu berat karena dia punya apa? Karunia ngajar. Dia ngajarin, oh sebelah sini nih keberatan nih sebelah kanan, yang kiri kamu terlalu ringan. Nah, dia karunia ngajar. Oke. Nomor 4, lain kali sajin sama buah yang lain dong. Nomor 4, menasehati. Ya, ya nasehati, memperbaiki masa yang akan datang. Nomor 5, saya beliin lagi. Dia karunia memberi. Ya, tadi kalau nggak salah Dokter Hari ya, saya beliin lagi gitu ya. Dia punya karunia memberi gitu ya, Dokter Hari ya. Oh, saya beliin lagi, tenang-tenang ya. Lalu nomor 6, Jim ambilin ini, Dev ambilin ini, Jos ambilin ini. Dia punya karunia memimpin. Dia nyuruh, ngebosi, ya kan? Wah, nyuruh. Ambil, ini. Nah, nomor 7, jangan sedih. Itu karunia menghibur, belas kasihan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa cek karunia dan bisa tahu berbeda saya sama pasangan saya sama orang tua saya sama anak saya ternyata beda. Gitu ya. Kalau misalkan pasangan kita atau siapapun gitu ya, ternyata di nomor 6, wah dia nyuruh-nyuruh aja nih, kita kesel gitu ya, udah kayak bos. Lah, memang begitu karakter dia. Gitu ya. Memang beda. Nah, jangan dipertentangkan perbedaan. Maka itu saya mau katakan gini, perbedaan itu jangan dipertentangkan, perbedaan itu harus disinergikan. Yuk katakan sama-sama saya lagi nih, perbedaan disinergikan. Perbedaan harus disinergikan, bukan dipertentangkan. Contohnya apa? Ketika ini perbedaan, Bapak Ibu bisa lihat saya ya. Nih, sorry. Ini perbedaan, ini perbedaan. Nah, boleh ikutan nggak tangannya? Gini Bapak Ibu. Ini perbedaan. Ya, ketika perbedaan dengan perbedaan dipertentangkan gini. Wah, gue yang bener, lu yang salah, dipertentangkan. Sakit nggak? Makin kenceng, makin sakit nggak? Halo? Sakit nggak? Sakit, Pak, sakit. Sakit. Nah, perbedaan jangan dipertentangkan, sakit. Perbedaan itu harus disinergikan di gini ini. Tuh, coba Bapak Ibu, perbedaan harus disinergikan. Nah, membentuk apa? Doa, betul nggak? Ya. Iya, perbedaan itu harus disinergikan supaya enggak jadi konflik. Nah, harus disinergikan. Orang tua sama anak beda, disinergikan, jangan dibentrokin. Kalau perbedaan bukan prinsip, jangan dipermasalahkan. Contoh gitu ya. Waduh, Pak, itu balonnya bagus deh warna biru. Bukan biru, ungu, biru, ungu. Alah, nggak prinsip. Itu perbedaan nggak prinsip, betul nggak? Ya, jangan dipertentangkan. Perbedaan, sinergikan gitu ya. Kalau contoh tadi karunia satu sama lain. Misalkan pasangannya Pak Hari, wah Pak Hari senang melayani, tapi pasangannya senang apa? Senang menasehati. Nah, itu kan kalau disatukan dalam pelayanan, itu luar biasa. Yang satu melayani, yang satu menasehati. Betul nggak? Saling melengkapi. Karena itu perbedaan itu ada untuk disinergikan, untuk saling melengkapi satu sama lain. Orang tua melengkapi anak, anak melengkapi orang tua, suami melengkapi istri, istri melengkapi anak, suami gitu ya. Saling melengkapi perbedaan itu ya. Di gereja juga begitu. Jangan berantem kalau ada perbedaan. Saling melengkapi satu sama lain. Banyak gereja-gereja pecah, kenapa? Karena perbedaan dipertentangkan. Wah, betul ya. Nah, mau keluarga serasa sorga, sinergikan perbedaan ya. Oke. Berikutnya, ini ada tinggal 2 poin lagi. Mengapa Allah menciptakan keluarga? Tadi yang pertama apa? Masih ingat? Sebagai ekspresi kasih Allah. Yang kedua, sebagai kesatuan. Yang ketiga, sebagai sarana tempat pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan karakter Kristus. Karena kan setiap pribadi dilahirkan di keluarga. Betul nggak? Setiap kita semua dilahirkan keluar. Nah, setiap pribadi itu harus bertumbuh menuju karakter Kristus. Ingat, goal kita orang Kristen menjadi serupa dan segambar sama Tuhan. Bukan sekedar masuk surga. Saya percaya gini, orang yang segambar serupa sama Tuhan pasti masuk surga. Amin.
Nah, di keluarga itulah pribadi itu dibentuk, di keluarga itulah pribadi itu diajar. Maka itu firman Tuhan, firman Tuhan kepada Musa, Musa bilang kepada orang tua, ajar anakmu berulang-ulang, berulang-ulang, betul nggak? Supaya anak-anak ini mengalami pertumbuhan, kenal Tuhan, pertumbuhan apa lagi? Pertumbuhan memiliki karakter Tuhan. Ini dia penting, gitu ya. Ya, bahkan kita tahu bahwa Yesus juga lahir di sebuah keluarga, gitu ya. Nah, sekali lagi ini sarana tempat pertumbuhan, ya, untuk kita memiliki karakter Kristus. Ingat, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Ya, waktu besi menajamkan besi, kira-kira posisinya jauh atau dekat? Jauh, Pak. Hah? Jauh. Dekat. Dekat atau dekat banget? Dekat. Kak. Dekat banget. Nah, saya mau bilang begini, orang yang paling berpotensi najemin kita adalah orang yang terdekat sama kita. Amin. 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 Siapa orang paling dekat sama kita? Ya, dalam Istri. kalau keluarga, Suami. suami kita, Suami. istri kita, orang tua kita, anak kita, betul nggak? Betul. Iya. Itu yang berpotensi najemin kita tiap hari. Aduh, Pak, anak saya, lihat kelakuan anak saya, Pak. Aduh. Lah emang itu Tuhan izinkan untuk menajamkan kita, untuk kita terus bertumbuh seperti Kristus, Bapak Ibu. Di gereja, siapa orang yang paling dekat sama kita di gereja? Gembala kita, Gembala. pengerja kita, betul nggak? Sesama rekan pengerja. Ya itu dia yang terus Tuhan izinkan untuk menajamkan kita. Untuk apa? Supaya karakter kita bertumbuh. Seperti karakter Kristus, Bapak Ibu. Gitu ya. Selain pertumbuhan karakter, juga pertumbuhan cinta. Ya, karena cinta itu perlu dirawat. Cinta itu sesuatu yang hidup, ibarat tanaman. Kalau dia semakin dirawat, semakin bertumbuh. Tapi kalau dia nggak dirawat, dia mati. Ya, keluarga merupakan tadi kan ekspresi kasih. Halo? Ya, shalom mamanya. Gary, Morris. Oke, saya lanjut ya. Jadi sebagai Biasa tempat dia bisa sembuh kok apa. Kemarin pertama ketemu dia kurus banget. Ini udah mulai berisi badannya. Ya, puji Tuhan lah, semua karena anugerah Tuhan kan. Ya, Halo, boleh bisa dilanjut? Ada suara bocor? Pak Gary ini kenapa sih? Ya udah saya tutup. Oke, thank you Pak Hari. Ya. Oke, sebagai pertumbuhan cinta, begitu ya? Ya, karena kasih itu harus bertumbuh terus semakin dewasa. Keluarga ini ekspresi. Ya, yang berikut, yang terakhir. Mengapa Allah menciptakan keluarga sebagai mitra kerja Allah? Wah. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 28 Allah memberkati mereka, berfirman pada mereka, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Sejak semula awal keluarga diciptakan Tuhan sebagai mitra kerjanya Tuhan. Ya. Disuruh apa ini Adam dan Hawa? Penuhi bumi, taklukkan, kuasai, ya, sebagai partner. Nah, saya mau nanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika ada Pak Jokowi ini telepon Bu Nana deh. Bu Nana, saya mau jadiin Bu Nana jadi mitra kerja nih. Seneng nggak Bu Nana? Senang. Seneng. Senang Apa seneng banget? banget ya. Seneng banget ya. Saya percaya. Seneng banget waktu kita, aduh Pak Jokowi telepon, saya mau dijadiin mitra kerjanya, jadi menteri. Wah, seneng banget. Saya mau katakan gini, Tuhan mau kita jadi mitranya kerjanya dia loh. Seneng nggak? Nah, dia raja di atas segala raja loh, Tuhan di atas segala Tuhan, yang ingin bermitra sama kita. Seneng nggak? Dia melebihi Pak Jokowi kan? Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Tuhan ingin bermitra sama kita. Wah, itu luar biasa loh saudara. Dan Tuhan pakai keluarga. Ingat, Tuhan Yesus lahir di mana? Keluarga. Betul nggak? Nah, maka itu sejak semula Allah memakai keluarga untuk menggenapi rencananya. Ingat, Adam dan Hawa dipakai, tapi Adam dan Hawa gagal. Dan Allah menjadikan keselamatan. Nah, untuk merealisasikan keselamatan, Tuhan pakai keluarga. Betul nggak? Dimulai dari keluarganya Nuh, keluarganya Abraham, Ishak, Yakub, keluarganya Musa, sampai keluarga kudus dan perjanjian baru, yaitu Yusuf dan Maria, untuk melahirkan Tuhan Yesus. Wow.
keluarga dipakai Tuhan loh sebagai mitra kerjanya Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam bumi ini. Keren ya? Iya loh saudara. Bahkan kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru itu dimulai dari silsilah Matius, betul nggak? Ya kan ditutup, benar kan? Wah, silsilah berbicara apa sih? Keluarga. Ya, bahkan kalau kita lihat akhir dari kitab Perjanjian Lama ditutup mengenai keluarga. Ingat, kitab Maleakhi ditutup dengan gini, hati bapak-bapak berbalik kepada anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Itu berbicara tentang apa? Keluarga. Ya. Jadi keluarga ini sangat-sangat penting di mata Tuhan, dipakai Tuhan jadi mitra kerjanya Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Harusnya keluarga-keluarga ini menjadi dahsyat menghancurkan pekerjaan iblis dalam bumi ini. Itu rencana Tuhan. Harus digenapi. Bahkan rencana Tuhan yang waktu Tuhan sebelum dia naik ke atas surga, dia kata gini, jadikanlah semua bangsa muridku, amanat agung. Dia pakai keluarga, saudara, untuk menyelesaikan amanat agung. Gitu ya. Untuk menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat di dalam bumi ini, Tuhan pakai keluarga. Saya rindu keluarga-keluarga kita yang dipakai Tuhan. Gitu ya. Bahkan dalam Kejadian 3 di sini saya tulis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan akan meremukkan tumitnya. Kata keturunan di sini berbicara tentang Maria. Keturunan itu berbicara tentang keluarga, saudara. Ya, jadi sekali lagi keluarga dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana kehendak Tuhan dalam bumi ini. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan, biar kiranya ini memberkati bagi Bapak Ibu semua, dan saya berdoa biar keluarga kita ini adalah sorga kita dalam bumi ini. Gitu ya. Jadi tadi ada 3 poin saudara untuk kita bisa mengalami sorga dalam keluarga kita. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai dasar. Ya, yang kedua, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita tahu tujuan mengapa Allah menciptakan keluarga. Mengapa Allah menciptakan keluarga? Tadi ada 4. Gitu ya, ada yang hafal? Ayo. Mengapa Allah menciptakan keluarga, tujuannya? Boleh? Ada yang catat tadi? Ayo, dapat hadiah nanti ya. Yang pertama apa tadi? Nggak ada yang catat? Wah, sayang sekali. Wah, nanti dengar rekornya lagi ya. Bisa dicatat ya. Jadi tujuan Allah tadi ada 4, saya sharing gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa mungkin kalau ada rekornya bisa didengarkan kembali, minta Pak Hari mungkin ya. Gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, biar kiranya ini boleh memberkati kita semua. Mari yuk kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan, biar kiranya ini boleh memberkati bahkan mengubahkan kami. Hamba juga berdoa buat setiap keluarga demi keluarga Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan, biar sorga mereka rasakan di bumi ini melalui keluarga mereka Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi dasar atas kehidupan mereka. Biar mereka jadi pelaku firman, bahkan mereka paham, mereka sadar tujuan Tuhan menciptakan keluarga Tuhan. Tuhan memakai keluarga-keluarga tempat ini sebagai mitra kerjanya mereka Tuhan. Sebagai tempat pertumbuhan, sebagai tempat kesatuan Tuhan. Tuhan pakai keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar benih kebenaran firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Bapak. Kami pada malam hari ini untuk berdoa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia dari virus-virus corona maupun virus lainnya Tuhan. Kami rindu Indonesia dipulihkan dari virus yang sudah merebak di semua wilayah kami Tuhan. Kami rindu semua anak Indonesia sehat dan mereka juga tidak terkena virus hepatitis akut ya Tuhan yang sudah merebak di Jakarta ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang
memberikan yang terbaik juga ya Tuhan, untuk pergumulan di dalam dunia juga ya Tuhan. Engkau tahu apa pergumulan yang ada di dunia ini. Sebenarnya banyak doa permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Densi langsung. Ibu Nancy, mic-nya dibuka. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kesibukan kami, ya Allah ya Tuhan kami ada berkumpul lagi mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan kepada kami di malam ini. Firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kami, menjadi berkat sukacita bagi kami sebagai keluarga Kristen dan anak-anak muda Kristen yang memilih pasangan hidup mereka. Bapa yang baik, kami doakan akan kami yang hadir di malam ini, baik Nana, baik Bapak Pendeta, Burhansyah, Pariko, baik Pak Heri, baik Bunga, Musdar, Hizkia, Pak Geri, baik Ana, baik Angel, baik Esther, maupun Feby. Kami minta Engkau berkati kami semua di malam ini Bapa. Dengan kesibukan kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan ada bersama kami dan Tuhan selalu memimpin kami dalam ibadah Zoom ini Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih sukacita yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Sehari ini kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing, tapi di malam ini Engkau mempertemukan kami untuk kami beribadah. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semuanya. Dan kami mohon Engkau berkati kami di malam ini. Dan lindungi kami Bapa. Beri kesehatan kepada kami untuk memasuki malam ini. Untuk kami beristirahat. Dan kami akan bangun di pagi. Ada sukacita bagi kami semua. Mari Bapa berkati kami di malam ini. Berkati akan negara dan bangsa ini. Tuhan tuntun pemimpin-pemimpin kami. Jamah mereka semua di setiap langkah pekerjaan yang mereka kerjakan. Berkati kami Bapa, dan ampunilah kami semua akan kesalahan yang kami buat di hari ini. Tuntun kami memasuki hari baru, ada sukacita bagi kami semua. Mari Bapa, inilah doa kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Terakhir kita doakan untuk Dr. Hari pasca pemulihan tulang belukungnya yang dioperasi kemarin, biarlah tidak ada rasa nyeri atau sakit, dipulihkan segera habis operasi, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Teddy Burhansyah. Silakan. Yuk, mari kita sekali doa untuk Dr. Hari dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi itu Dr. Hari sehabis pasca operasi. Hari ini Tuhan, kami lebih dari 2 orang, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus mendoakan Dr. Hari, biar kiranya pemulihan sempurna dalam nama Tuhan Yesus terjadi buat Dr. Hari Tuhan. Sehingga Dr. Hari boleh pulih kembali, sehat kembali, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Hizkia juga ada ujian skripsi di bulan 6, kiranya Tuhan juga berikan hikmat buat anakmu ini Tuhan. Kami percaya masa depan yang cerah ada atas anak muda ini. Terima kasih Tuhan, bentar kami berpisah satu sama lain, kami rindu terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat daripada Allah Bapa melalui perantaran anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Maranatha, Tuhan menjemput kita kembali bahkan kekal selama-lamanya.
Mari kita semua yang percaya katakan Amin. amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.